Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kembali kita jumpa dalam program Wanita Surgawi. Menit-menit ke depan adalah menit-menit yang penuh berkat di mana Tuhan melawat kita, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan program ini program yang memberkati kami. Bukan hanya yang mendengar tapi juga yang bicara. Setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, Bapa, kami mohon kiranya kami benar-benar mendengar suara-Mu. Nasihat dari hati-Mu, Bapa. Urapilah hamba-Mu ini ya Bapa. Kami sukacita melayani Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Saya mengajak kepada semua saudara-saudara untuk menoleh ke belakang. Melihat, memperhatikan, meneliti, mengamati, memeriksa dengan seksama tahun-tahun yang telah kita lalui. Khususnya kejadian-kejadian besar atau kejadian-kejadian yang kita anggap besar yang melanda hidup kita yang pernah kita alami. Yang biasanya menguras emosi, perasaan kita. Yang biasanya membuat kita, yang biasanya hal-hal tersebut membuat kita takut. Membuat kita gentar. Membuat kita benar-benar terancam. Tahukah saudara bahwa semua kejadian itu merupakan cara Allah untuk membangun satu pribadi yang berkarakter indah. Dan kalau kita memperhatikan setiap peristiwa itu, saudara,
kita akan menemukan bagian mana dalam hidup kita yang dikikis oleh Allah. Ada bagian-bagian hidup kita yang merupakan kekurangan, kelemahan, dosa, kodrat dosa yang harus disingkirkan. Sebab kalau masih ada di dalam hidup kita, maka kita tidak layak masuk kerajaan surga, apalagi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan menanggulangi kita melalui peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian tersebut. Kalau saya menoleh ke belakang melihat tahun-tahun, bulan dan hari-hari yang telah saya lalui, saya melihat luar biasa Tuhan membentuk kita. Maka lagu ini saya gubah. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaan. Pada waktu kita menghadapi masalah-masalah dan belum tahu apa maksud Tuhan dengan memberikan masalah tersebut, kita bersungut-sungut. Kita mencari kambing hitam. Kita menyalahkan orang. Kita mencari-cari siapa penyebab dari masalah ini. Supaya kita bisa melampiaskan kekesalan, kemarahan kita. Tetapi sekarang setelah kita melihat bagaimana Tuhan ternyata sedang membentuk kita menjadi pribadi yang agung. Mestinya waktu itu kita tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut, tidak kesal, menjadi pahit dan mencari kambing hitam atau orang yang bisa kita persalahkan. Nah, dari pelajaran masa lalu yang telah kita alami, kita jalani, ke depan kita mau bersyukur. Ke depan kita tidak akan marah-marah lagi, bersungut-sungut, mencari kambing hitam dan mempersalahkan orang. Ke depan kita mau melihat kebijaksanaan Tuhan, hikmat Tuhan yang sempurna, yang mengizinkan kejadian-kejadian itu kita alami. Luar biasa saudaraku sekalian. Bagaimana Tuhan menolong kita dengan memberikan kita berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang ternyata itu berkat kekal atau berkat abadi. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk memperhatikan apa yang pernah terjadi di waktu yang lalu. Coba lihat bagian mana dalam hidup kita yang sedang digarap oleh Allah. Jadi kalau ada bagian dalam hidup kita digarap oleh Allah, kita harus mau berubah. Jangan sampai Tuhan mengulangi penggarapan itu. Ya. Atau lebih parahnya Tuhan tidak memberi kesempatan lagi kita berubah. Jadi ketika Tuhan menanggulangi kelemahan kita melalui suatu keadaan dan kita tidak berubah. Bisa keadaan yang sama kita alami. Dan kalau kita selalu terus-menerus menghadapi kesulitan, kita tidak menjadi efektif untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Jadi hari ini ketika kita menoleh ke belakang misalnya, kenapa aku direndahkan orang dengan sikap itu? Oh ternyata supaya kita rendah hati, supaya kita tidak mencari nilai diri dengan kedudukan prestasi yang kita miliki. Jangan sampai Tuhan nanti menanggulangi kita dengan persoalan yang sama. Saudara, jadi kita mau berubah.
kita mau berhenti dari kesalahan tersebut. Saya tidak bisa menyebut satu persatu kekurangan, kelemahan, kebiasaan dosa, kebiasaan jahat yang biasa dilakukan. Tetapi Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan bicara kepada saudara. Ketika kamu menghadapi masalah ini, ngerti enggak bagian ini yang sedang digarap? Kamu berubah sedikit, tapi belum berubah banyak. Jangan-jangan kamu belum berubah. Nanti Tuhan bisa melakukan penggarapan dengan persoalan yang sama atau mirip. Wah, itu melelahkan, saudara. Kita bisa tidak efektif bagi pekerjaan Tuhan karena kita masih berparkir pada masalah kita sendiri, penggarapan diri kita sendiri. Ya, ibu-ibu perhatikan ya. Karakter-karakter buruk yang ibu-ibu miliki, yang ibu harus berubah. Yang ibu-ibu harus benar-benar berubah. Sebab kalau tidak, nanti masalah yang sama ibu-ibu akan hadapi. Mengerikan, saudaraku sekalian. Dengan keadaan yang berat itu, saudara akan lelah. Akhirnya saudara tidak efektif untuk pekerjaan Tuhan. Masih berparkir pada diri sendiri. Jadi Tuhan menggarap seseorang untuk punya kepribadian yang unggul, yang baik, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Allah. Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, Tuhan tidak bisa mempercayakan pekerjaannya kepada kita. Sebab Tuhan mau menjadikan kita memiliki kepribadian yang unggul, supaya kita layak menjadi anak-anak Allah, layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga, dan selanjutnya kita bisa menjadi alat display Tuhan. Tuhan mau menampilkan kita, dan Tuhan mau menunjukkan pattern pola hidup yang harus dikenakan oleh manusia. Jadi bukan hanya saudara bisa bicara tentang Tuhan, hidupmu sudah bicara tentang Tuhan. Hidupku sudah memancarkan kehidupan Tuhan yang harus diteladani, saudara. Kehidupan Yesus yang harus dicontoh, sehingga kita menjadi model dengan mana orang membentuk dan membangun dirinya. Jadi kalau ada orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, sudah memiliki gelar STH, Magister Teologi, atau bahkan doktor, tidak akan efektif untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan iblis menjadikan orang-orang ini sarana untuk membinasakan banyak orang, saudara. Jadi saudara harus memahami atau harus mengerti bahwa orang percaya itu dikehendaki Allah untuk menjadi seorang yang berkepribadian dengan karakter yang unggul, supaya bisa ditampilkan, ya, bisa jadi model, bisa jadi contoh. Dan ini mutlak, semua kita harus memikirkan ini, mempertimbangkan ini, bagaimana menjadi model. Saudara, saudara kalau mau beli rumah, ada rumah contoh, nih modelnya. Begitu lihat rumah contohnya bagus, wah mau beli. Ketika melihat model hidup saudara bagus, orang mau menjadi Kristen, orang mau ke gereja, saudaraku. Oleh sebab itu masalah-masalah yang sekarang Tuhan izinkan terjadi, jangan membuat saudara marah bersungut-sungut. Jejak Tuhan itu sempurna, saudara. Ya.
Lagu ini saya tulis ketika ada di dalam perjalanan, saudara. Saya masih ingat saya tulis di daerah Karet ketika lewat kuburan, saudara. Saya sering bingung kenapa Tuhan izinkan kejadian ini, kejadian itu. Lalu saya karang lagu ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Tuhan mau kita memeriksa hidup kita, ya. Kejadian demi kejadian yang kita alami, bagian apa dalam diri kita yang digarap Tuhan. Kalau belum selesai, kita harus selesaikan segera. Karena Tuhan mau menjadikan kita model. Tuhan mau menjadikan kita displaynya, saudaraku. Ya, kalau saudara di mal-mal atau di tempat-tempat tertentu di mana ada display mobil, saudara, lalu ada yang menjaga, ada SPG, Sales Promotion Girl, yang menawarkan mobil. Lalu saudara bisa melihat mobil, buka pintunya, duduk di dalam mobil, namanya juga mobil contoh. Seperti yang tadi saya katakan, rumah contoh. Kalau mobil itu bagus, ya beli, ya, yang punya uang tentunya. Saudaraku, kita ini harus menjadi model. Jadi pembentukan Tuhan akhirnya membuat kita jadi model. Ibu-ibu harus jadi model untuk anak-anak paling tidak. Tanpa perkataan, tanpa ucapan, ibu-ibu menampilkan kehidupan sosok Kristus. Dan Alkitab mengatakan bahwa suami-suami yang tidak takut akan Allah, ya, diselamatkan oleh perbuatan baik istri. Jangan lawan masalahmu dengan perkataan, apalagi disertai kemarahan. Lawan masalah kita dengan kesucian dan penampilan hidup di mana kita menjadi model dari kehidupan anak Allah. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita bersyukur kalau kita diproses Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu loh. Ternyata kita mau dijadikan model oleh Tuhan. Jadi ibarat kayu gelondongan, ya, kayu kasar yang baru ditebang,
digergaji, lalu mau dipotong, lalu mulai dibentuk. Setelah dibentuk diamplas, dipahat dulu ya, baru diamplas. Banyak prosesnya bertahap yang akhirnya akan menjadi satu hasil seni yang menakjubkan. Hasil seni yang menakjubkan. Itu berproses seperti itu, saudara. Untuk kemudian didisplay, saudara. Jadi model. Kalau tidak bagus tidak menjadi display, dibuang jadi barang sortiran, produk gagal, saudara. Kita tidak mau jadi produk gagal. Saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengar suara kebenaran ini dalam acara Wanita Surgawi, kiranya bergairah untuk menjadi satu sosok manusia yang bisa ditampilkan Tuhan menjadi model, saudara. Dan itu menjadi kebanggaan dan kesukaan hati Tuhan kalau kita jadi model tersebut, saudaraku. Apalagi kalau saudara seorang pendeta atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang tampil di depan jemaat. Hidup sehari-hari kita harus jadi contoh, model. Model dengan mana orang membentuk dan membangun dirinya. Kita bersyukur, saudara-saudaraku, karena Tuhan mau menjadikan kita modelnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kau lihat aku, kau lihat Bapa." Lalu dikatakan di dalam kitab Kolose bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya Allah tidak kelihatan, yang kelihatan Yesus. Kehidupan Yesus menampilkan sifat karakter Bapa. Jadi saudara-saudaraku, kalau mau mengenal siapa, bagaimana Bapa, lihat kehidupan Yesus. Nah, Yesus naik ke surga, saudara. Dia berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi sekarang kita yang menggantikan tugas Tuhan Yesus. Melihat kehidupan Yesus, menemukan sifat Allah semesta alam, Allah Bapa. Sekarang ganti, saudaraku. Melihat hidup kita, orang menemukan sifat-sifat Bapa sekaligus karakter atau sifat-sifat Yesus. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita, saudaraku. Agar kita benar-benar menjadi manusia yang memuaskan hati Tuhan. Tuhan mau kita menjadi displaynya. Ada satu lagu yang saya gubah terkait dengan ini. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa, beriku merasa yang engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang, seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku, seperti beban di hatimu. Jadikan tanganku sebagai tanganmu,
jadikan mataku sebagai matamu, segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadikan tanganku ya Tuhan, jadikan tanganku sebagai tanganmu, jadikan mataku sebagai matamu, segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaanmu. Saya sudah sering melihat, mendengar, dan ikut terlibat saudaraku sekalian, bagaimana anak-anak yang tidak bisa dibentuk, anak-anak yang liar. Kenapa? Karena tidak melihat contoh, tidak melihat teladan dari kehidupan seorang yang bisa diteladani. Ini yang kita harus sungguh perhatikan. Di gereja tidak sedikit orang-orang yang kecewa meninggalkan gereja. Karena tidak melihat teladan contoh dari pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, yang mestinya memancarkan kehidupan anak-anak. Kalau hanya lulusan STT, saudara, jauh dari standar yang Allah kehendaki. Mestinya lulusan STT yang digarap Tuhan setiap hari, yang karakter, yang wataknya digarap Tuhan tiap hari, baru bisa mengalami proses menjadi seorang yang ditampilkan Tuhan sebagai modelnya. Saudara, ini menjadi kerinduan kita. Kita jadi model Tuhan. Jadi ketika kita dibentuk Tuhan, dipahat, diamplas, lalu diproses dengan proses yang menyakitkan, karena kita mau jadi display. Kita akan ditampilkan Tuhan di depan orang. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kamu terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Hendaknya perbuatanmu dilihat oleh semua orang dan mereka memuliakan Bapa di surga. Orang Kristen yang tidak bisa menjadi model, itu adalah orang Kristen yang gagal. Orang Kristen yang tidak menampilkan kehidupan Yesus, tidak memiliki kepribadian unggul yang berkarakter ilahi, dia gagal menjadi orang Kristen. Kita jangan gagal, saudara. Khotbah ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Apalagi seorang hamba Tuhan, pendeta, pimpinan, lebih dituntut untuk bisa menjadi model yang nyata dari kehidupan Yesus. Inilah pesan Tuhan di acara Wanita Surgawi kali ini. Sekarang angkat tanganmu, diberkatilah engkau dengan berkat dari Allah Bapa di surga.
rahmat dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas saudara, menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa doa pagi setiap hari jam 5 waktu Indonesia Barat, dan nantikan kami hadir dalam program Wanita Surgawi yang pastinya akan memberkati saudara dan mengubah hidup saudara. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.